Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bace Bu Islalibit dengan NIM D1B121035 dari kelas A angkatan 2021. Tujuan saya dan teman-teman saya membuat video pembelajaran ini sebagai tugas dari mata kuliah manajemen dan kewirausahaan. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang konsep entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Dan faktor-faktor dari entrepreneur serta klasifikasi dari entrepreneur. Jangan kemana-mana, semuanya akan dibahas dalam video ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aryani Herni Permata Aliona dengan NIM D1B121027. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi dari entrepreneur. Entrepreneur sendiri merupakan seseorang yang mendirikan dan menjalankan suatu usaha yang inovatif, di mana orang tersebut dia yang memberikan modal dalam membangun usaha yang diinginkan, dia yang menjalankan usaha tersebut dan berani menanggung setiap risiko yang mungkin akan terjadi dalam usaha yang dia bangun. Nah, setelah mengetahui apa itu entrepreneur, kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi entrepreneur atau ingin membuka suatu usaha. Yang pertama itu adalah pendapatan. Pendapatan itu merupakan faktor paling penting untuk menjadi seorang entrepreneur, di mana misalnya dalam kehidupan kita mempunyai pendapatan yang pas-pasan untuk kehidupan kita. Tetapi jika kita ingin mendapatkan pendapatan lebih, pasti kita berpikir untuk bagaimana caranya agar kita mendapatkan hasil yang lebih, yaitu pasti salah satunya adalah dengan membuka usaha. Nah, yang kedua yaitu adalah faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini termasuk faktor yang penting karena jika kita membuka suatu usaha, pasti ada jatuh dan gagalnya. Nah, pasti di celah-celah itu kita mempunyai rasa gagal di dalam diri kita. Tetapi jika ada dukungan positif dari keluarga kita atau orang sekitar kita, pasti kita akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, dilihat dari faktor lingkungan ini menjadi suatu acuan dari diri kita untuk ingin membuka suatu usaha. Kayak misalnya di dalam lingkungan kita itu kayak sedang tergiur-giurnya akan sesuatu hal, baik itu benda, makanan, atau minuman. Nah, dari situ maka kita harus berpikir bagaimana caranya agar kita mendapatkan uang dengan membuka usaha, tetapi tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah pendidikan kewirausahaan. Nah, dalam hal pendidikan ini, di zaman sekarang ini memang mungkin dulu itu membutuhkan ada sekolah untuk kewirausahaan. Tapi sekarang untuk menjadi wirausaha atau yang menjadi entrepreneur, kita tidak perlu untuk sekolah. Sekarang kan ada internet. Nah, kita bisa belajar dari internet dan dapat membuka usaha. Itu pun dalam pendidikan, yang pertama yang harus kita punya yaitu adalah keberanian dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan yang kelima, yang terakhir, itu adalah motivasi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa motivasi itu sangat memberikan hal positif sebagai kita yang ingin membuka suatu usaha agar lebih giat lagi dan tekun dalam menjalani usaha yang kita buat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi entrepreneur. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu wirausahawan. Nah, wirausahawan adalah individu yang memulai atau mengelola serta mengembangkan suatu bisnis atau usaha untuk mendapatkan suatu keuntungan atau dampak sosial. Nah, ada berbagai jenis pengusaha yang dapat diklasifikasikan ke beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan inovasi. Nah, berdasarkan inovasi ini dibagi menjadi dua, yaitu wirausahawan pembaharu dan wirausahawan imitatif. Nah, wirausahawan pembaharu di mana jenis pengusaha ini yaitu dia menciptakan produk atau layanan baru yang pernah ada di pasaran. Nah, fokusnya dia menemukan, mengembangkan serta menerapkan. Terus yang kedua ada wirausahawan imitatif. Nah, di mana jenis pengusaha ini yaitu dia mengambil ide atau model bisnis yang sudah ada dan menggunakannya untuk memulai bisnis mereka sendiri di pasar yang ada.
Nah, selanjutnya berdasarkan skala bisnis. Nah, skala bisnis dibagi menjadi 3, yaitu wirausahawan kecil atau mikro, wirausahawan menengah, dan wirausahawan skala besar. Nah, yang pertama itu ada wirausahawan mikro atau kecil, di mana pengusaha ini menjalankan usaha kecil atau mikro dengan jumlah karyawan yang sangat terbatas dan berfokus pada pasar lokal dan masyarakat sekitar. Terus yang kedua ada wirausahawan menengah, di mana pengusaha dengan bisnis lebih besar daripada wirausahawan kecil tadi dan dapat mempekerjakan banyak orang dan dapat memiliki pengaruh regional dan nasional. Terus yang ketiga ada wirausahawan skala besar, di mana pengusaha ini menjalankan perusahaan besar dengan banyak karyawan serta memiliki pengaruh besar dan dapat beroperasi dalam skala internasional. Berdasarkan tujuan, yang pertama yaitu wirausahawan tujuan keuntungan atau biasa disebut dengan profit oriented entrepreneur, yaitu pengusaha yang mencapai keuntungan finansial dalam bisnis mereka adalah suatu prioritas utama. Kemudian yang kedua ada wirausahawan sosial atau social entrepreneur, di mana pengusaha ini menciptakan bisnis yang berfokus pada dampak sosial yang positif. Tujuan mereka adalah untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada berdasarkan sektor, di mana yang pertama yaitu wirausahawan pengusaha mengembangkan keuntungan, di mana mereka menciptakan bisnis, mengelolanya untuk mendapatkan suatu hasil. Kemudian yang kedua ada wirausahawan teknologi atau teknologi entrepreneur, di mana pengusaha yang fokus pada inovasi teknologi dan menciptakan perusahaan yang didedikasikan untuk pengembangan dan penerapan teknologi baru. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu wirausahawan sosial atau social entrepreneur. Seperti disebutkan di atas, wirausahawan sosial fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan untuk membawa perubahan sosial yang positif. Jenis-jenis entrepreneur itu ada 4 jenis usaha atau bisnis berdasarkan perilaku bisnis. Yang pertama yaitu wirausaha inovatif, yang kedua wirausaha pengadopsi atau peniru, yang ketiga wirausaha Fabian, dan yang terakhir atau yang keempat wirausaha Rom. Untuk penjelasan masing-masing jenis akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dan juga contoh dari jenis-jenis wirausaha yang telah disebutkan, yaitu yang pertama adalah wirausaha inovatif, yang dimana wirausaha inovatif ini peka terhadap peluang dan selalu berinovasi menghasilkan teknologi baru, pasar baru, dan juga organisasi baru. Contohnya yaitu Rocket Internet yang mengkoordinir startup aplikasi teknologi dan membesarkannya. Kemudian yang kedua adalah wirausaha pengadopsi atau peniru, di mana wirausaha ini hanya mengadopsi teknologi dan metode yang diinovasi oleh orang lain. Contohnya yaitu meniru kombinasi produksi yang baru yang sudah tersedia di negara-negara maju. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Wirausaha Fabian yaitu wirausaha yang sangat hati-hati dan skeptif dalam mencoba perubahan di perusahaannya. Ini terjadi pada wirausahawan senior yang perusahaannya telah menjadi besar, misalnya Ciputra, pendiri Ciputra Group. Dan yang terakhir ada wirausaha drone, yaitu wirausaha yang mempunyai pandangan yang konservatif, nyaman dan teknologi dan tata cara bisnis lama, meskipun teknologi serta peluang bisnis telah berubah, misalnya penerbit buku-buku pelajaran sekolah. Iya teman-teman, dari video pembelajaran yang telah dipaparkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa entrepreneur sendiri merupakan seorang pengusaha yang mampu membangun dan mendirikan sebuah usaha dengan melihat peluang-peluang di luar sana serta mampu menanggung risiko akan kegagalan yang akan dihadapinya.
Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi seorang pengusaha dalam berwirausaha, contohnya itu faktor pendapatan, faktor lingkungan keluarga dan masyarakat, serta faktor pendidikan. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.